Kemudian bagian kedua itu tentang pengelolaan dari BBM. Kemudian yang ketiga itu adalah siklus dari BBM. Oke, bagian pertama itu terkait dengan BBM. Sebetulnya definisi dari BBM itu sudah ada, sudah di apa namanya ya, sudah dicantumkan dalam undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 ya, tentang ketenaga nukliran. Yang mana di sini ada beberapa istilah. Yang pertama dari pasal 1, di situ ada istilah bahan nuklir. Bahan nuklir itu apa? Bahan nuklir itu adalah bahan yang bisa menghasilkan reaksi pembelahan berantai. Ya. Jadi semua bahan yang bisa mengalami reaksi fisi ya, itu disebut bahan nuklir. Atau juga bisa bahan yang bisa diubah menjadi bahan yang bisa menghasilkan reaksi pembelahan berantai. Jadi semua bahan yang itu secara langsung ataupun secara tidak langsung itu bisa mengalami reaksi fisi, itu disebut sebagai bahan nuklir. Contohnya adalah U235 yang kemarin kita bahas, yang kemarin kita lihat di kedua reaktor, riset ataupun reaktor daya, yaitu bahan bakarnya. Kemudian PU239 ini jarang dipakai di reaktor ya, sebetulnya ya. Ini sebetulnya merupakan produk byproduct ya dari reaksi fisi. Di reaksi fisi itu menghasilkan PU239, yang mana PU239 ini bisa menghasilkan reaksi fisi juga gitu loh. Jadi BBM yang habis dipakai itu bisa menghasilkan reaksi bahan yang dapat menghasilkan reaksi fisi juga, cuman jumlahnya tentu saja tidak banyak ya. Ini biasanya tidak dipakai di reaktor, beberapa reaktor ada yang pakai sih, tapi tidak lazim ya. Lazimnya ini dibikin sebagai weapon, sebagai senjata. Kenapa? Karena dia memiliki nilai energi ya, densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PU235. Jadi energi yang dihasilkan per reaksi fisi itu lebih besar PU239. PU ini adalah plutonium ya. PU239 dibandingkan dengan PU235. Jadi lebih besar densitas energinya PU239 dibandingkan dengan PU235. Kemudian terus kenapa nggak pakai PU239 saja gitu ya? Karena di alam itu PU239 tidak ada secara alami gitu ya, berbeda dengan U235 yang memang dia secara alam itu tersedia gitu ya. Jadi PU239 ini produksinya ya secara rekayasa gitu ya, artifisial. Salah satunya ya dari hasil reaksi fisi itu sendiri. Kemudian ada TH232. TH ini adalah singkatan dari thorium. Ini tidak bisa mengalami reaksi fisi secara langsung, jadi dia butuh treatment dulu ya, namanya adalah proses breeding gitu ya. Jadi TH232 ini harus diubah dulu melalui proses breeding agar dia menjadi uranium 232 ya. Jadi uranium itu yang bisa menghasilkan atau bisa mengalami reaksi fisi itu ada dua isotop, yaitu U235 dan juga uranium 232. Kemudian ada kobalt 60. Kobalt 60 ini sebetulnya perlu banyak transmutasi. Transmutasi itu adalah proses pengubahan inti atom ya, agar dia bisa menjadi reaksi fisi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak, cuma tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang lazim itu adalah U235 ya, dipakai sebagai bahan bakar fisi. Kemudian ada istilah yang lain yaitu bahan bakar nuklir. Nah, kalau ini itu sudah lebih spesifik, yaitu bahan yang bisa menghasilkan proses transformasi inti berantai. Jadi kalau bahan nuklir tadi dia secara langsung ataupun tidak langsung bisa mengalami reaksi fisi. Kalau yang namanya BBN atau bahan bakar nuklir itu adalah spesifik untuk bahan yang bisa menghasilkan proses transformasi inti secara berantai. Contohnya adalah U235, PU239,
Tadi TH232 itu kalau di proses breedingnya itu jadinya bukan U232 tapi U233 ya. Dan uranium 233. Jadi U233 ini juga tidak secara natural ada di alam, tapi dia melalui proses artifisial sih. Jadi produksinya secara artifisial. Jadi itu kemudian di pasal 2 ini terkait dengan pengelolaannya ya. Jadi bahan nuklir termasuk di situ bahan galian, ya kan bahan bakar nuklir itu sebetulnya ditambang juga ya. Jadi yang namanya uranium itu adalah unsur metal, sebetulnya dikenal sebagai unsur tanah jarang ya, atau kalau dalam istilahnya itu adalah rare earth ya. Mungkin kalian beberapa sudah pernah dengar. Jadi bahan nuklir termasuk di dalamnya adalah bahan galian, kemudian bahan bakar nuklir, kemudian bahan bakar nuklir bekasnya itu di Indonesia itu dikuasai oleh negara, jadi tidak oleh perusahaan ataupun tidak oleh apa namanya lembaga swasta ya. Jadi secara sentral itu dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya itu diatur dan juga diawasi oleh pemerintah. Ada beberapa badan yang khusus membawahi menangani terkait dengan ketenaga nukliran. Yang pertama itu adalah BRIN ya, dulunya Batan, sekarang udah jadi BRIN. Kemudian kalau Batan ini yang melakukan tugas, jadi sebagai eksekutifnya lah ya. Jadi dia yang melakukan penelitian, pengembangan. Jadi semua lingkup R&D di situ, Batan, kemudian pengoperasian reaktor riset juga ada di bawah wewenang Batan. Kemudian satu lembaga lagi ini sebagai pengawas, namanya adalah BAUTEN, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi Batan dan BAUTEN ini saling apa namanya ya mirip seperti pemerintah dan DPR gitulah ya. Jadi kalau dianalogikan seperti itu. Jadi Batan itu analoginya seperti pemerintahnya ya, sebagai eksekutifnya. Kemudian BAUTEN itu sebagai DPR, yang mengawasi pengelolaan dan juga implementasi dan juga pelaksanaan dari ketenaga nuklir yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Ada banyak pasal, tapi nggak bisa saya sebutin semua ya, terlalu panjang nanti jadinya bukan mata kuliah kerja alternatif ya. Oke, kemudian terkait dengan pengelolaan, ya, pengelolaan dari BBN dan bakar nuklir bekas, itu ada dua opsi kalau di Indonesia. Yang pertama itu dikembalikan ya ke negara asal. Oh ya, bahan bakar nuklir bekasnya adalah bahan bakar nuklir yang dia sudah keluar dari reaktor ya, maksudnya sudah tidak dipakai lagi ya, sudah digunakan. Opsinya yang pertama adalah dikembalikan ke negara asal, yang kedua adalah opsinya dikelola sendiri. Pada awal-awal Indonesia dulu membangun reaktor riset, kemudian pengoperasian awalnya itu masih beli ya bahan bakarnya. BBN-nya masih beli dari Amerika karena kebetulan teknologinya dulu dari Amerika. Reaktor Triga namanya, jadi reaktor risetnya itu namanya adalah jenis Triga ya. Jadi bahan bakarnya itu impor dari Amerika. Nah, dulu itu masih dikembalikan, jadi bahan bakar bekasnya itu tidak dikelola sendiri, jadi dikembalikan. Mungkin karena dulu kita belum punya instalasi pengolahan dari bahan bakar bekasnya, jadi dikembalikan lagi. Dan memang biasanya beberapa perusahaan ataupun industri yang menjual bahan bakar itu kebijakannya juga seperti itu, gitu ya. Kenapa? Karena kan sensitif ya, kalau terkait sama nuklir sensitif. Jadi beberapa produsen bahan bakar itu minta bahan bakar bekasnya dikembalikan. Kenapa? Karena di bahan bakar bekas tadi itu sebetulnya masih mengandung kayak PU239 gitu ya. Kemudian ada U233 yang mana itu merupakan byproduct gitu, byproduct dari reaksi fisik. Dan itu kalau tidak diawasi secara ketat itu bisa menjadi sebuah celah untuk apa istilahnya ya, illegal enrichment ya mungkin ya, kurang yang tepat ya. Jadi pengayaan yang ilegal gitu ya, yang nanti bisa disalahgunakan. Kemudian kalau pengelolaan sendiri ini biasanya kalau sebuah negara itu sudah bisa produksi sendiri biasanya gitu ya, biasanya kalau udah bisa produksi sendiri dia juga bisa mengolah dan juga mengolah. Dulu
Sebetulnya sudah bisa sih Indonesia ya, di kawasan Puspiptek di daerah Lipi itu kalau nggak keliru di Batam itu sudah ada bagian pusat yang membawahi untuk produksi dan juga pengolahan BBM. Jadi seharusnya sudah bisa Indonesia itu memproduksi sendiri, tapi untuk reaktor riset ya, untuk reaktor riset. Kemudian itu tadi terkait dengan pengolahannya, jadi pengelolaannya itu bisa secara mandiri ataupun bisa juga dikembalikan kepada produsen dari BBM-nya. Kemudian penyimpanan, untuk penyimpanan sementara, nah jadi kalau BBM itu tidak langsung habis dipakai langsung disimpan, tidak, atau langsung dikelola, tidak ya. Jadi di dalam sebuah reaktor itu biasanya ada poolnya ya, ada decay heat poolnya. Ini disebut sebagai penyimpanan sementara atau interim storage. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meluruhkan panas, untuk menghilangkan dulu ya panas hasil dari peluruhan radioaktif yang terjadi setelah bahan bakar diangkat dari reaktor gitu ya. Jadi BBM yang diangkat dari teras ketika dia sudah di shutdown diangkat itu sebetulnya masih menghasilkan panas gitu ya. Panas dari apa? Panas dari peluruhan. Nah, panas itu harus dihilangkan dulu sebelum dilanjutkan dikirim ke fasilitas pengolahan bahan bakar gitu ya. Kenapa? Untuk menghindari misalkan meltdown di tengah jalan gitu ya. Karena kan bahan bakar yang masih dipakai sekarang itu bentuknya masih solid ya. Kalau solid itu ada kemungkinan dia meltdown. Jadi untuk menghindari meltdown di tengah jalan juga ketika masih dikirim atau untuk menurunkan dulu tingkat radioaktivitasnya ya. Jadi disimpan dulu di dalam tangki peluruhan namanya atau decay pond, decay pool. Ya. Nah di dalam interim storage gitu ya, biasanya dia menggunakan cara basah. Cara basah apa ya? Ditenggelamkan di dalam kolam. Ya. Jadi seperti yang tampak pada gambar di sebelah kanannya, ini adalah interim storage yang ada di reaktor daya ini. Kenapa kok bisa tahu ini reaktor daya? Karena jumlah bahan bakarnya banyak dan bentuknya itu segi empat seperti ini ya. Tipikal untuk reaktor daya biasanya seperti ini. Kalau reaktor riset itu seperti yang ada di MIT kemarin di videonya itu bentuknya heksagon ya. Bentuknya heksagon. Kalau di Bandung di reaktor FSGA itu bentuknya lempeng. Bentuknya plat. Jadi ini bisa kita lihat bentuknya segi empat. Ini adalah interim storage yang ada di fasilitas reaktor daya. Ini adalah cara penyimpanan basah atau water pool dan lokasinya itu ada di dalam area reaktor gitu ya. Biasanya ada di dalam area reaktor. Tapi ada juga yang jauh dari reaktor jadi terpisah dari reaktor itu juga ada. Tapi biasanya lazimnya dia masih di dalam reaktor. Kemudian penyimpanan kering. Kalau penyimpanan kering ini biasanya dipakai untuk penyimpanan setelah dari interim storage biasanya. Jadi setelah direndam ya, ditenggelamkan di dalam decay heat pond, kemudian panasnya itu sudah meluruh secara drastis, dan tingkat radioaktivitasnya juga menurun secara drastis, kemudian dia diangkat. Nah, di dalam proses pengiriman itu biasanya dia disimpan dulu kan ya. Nah, itu biasanya penyimpanannya secara kering. Ya. Jadi bahan bakar nuklir bekasnya itu kemudian nanti dimasukkan ke dalam kontainer, ya. Kemudian bisa dikirimkan, ya. Dikirimkan ke pusat pengolahan bahan bakar nuklir bekas. Penyimpanan kering itu saja harganya lebih murah dibandingkan bikin pon yang besar, gitu ya. Dan juga akan lebih fleksibel. Kemudian untuk tempat penyimpanannya sendiri, ini ada beberapa parameter yang harus dipenuhi oleh sebuah tempat penyimpanan ataupun tempat pengolahan ya radioaktif. Yang pertama dia harus lokasinya itu bebas banjir. Kemudian ketahanan terhadap gempa, kemudian desainnya baik ya. Desain baik sehingga
terhindar ya, jadi terjadinya kekritisan. Kekritisan di sini ini istilah kalau di dalam konteks kenukliran itu sebetulnya adalah parameter sebuah reaksi fisi itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau kritis itu reaksi fisi bisa terjadi. Kalau under critical gitu ya atau di bawah kritis reaksi fisi tidak terjadi. Jadi penyimpanan yang baik itu dia harus punya desain yang dia tidak memungkinkan terjadi kekritisan. Kenapa? Ya agar tidak terjadi reaksi fisi gitu ya. Kemudian peralatan proteksi radiasi. Rahasia karena di sini semuanya bahan-bahan yang radioaktif, kemudian sistem pendingin. Nah, ini untuk berjaga-jaga. Meskipun sudah diluruhkan panasnya, sudah dihilangkan, dikurangkan secara signifikan di dalam tangki peluruan, dia tetap butuh sistem pendingin, gitu ya. Karena yang namanya peluruhan itu kan biasanya terjadi tidak dalam waktu yang singkat, gitu ya. Sehingga meskipun dia tingkat peluruhannya sudah rendah, tapi dia masih mengalami peluruhan. Kalau mengalami peluruhan berarti dia masih menghasilkan panas. Sehingga di sini juga butuh sistem pendingin gitu ya. Kemudian penahan radiasi, nah ini sebagai parameter utama sebetulnya ya. Karena di sini yang disimpan adalah bahan-bahan yang radioaktif. Sehingga butuh sistem penahan radiasi atau disebut juga sebagai shielding agar radiasi yang disimpan di sini itu tidak lepas keluar. Kemudian sistem pemantau radiasi ini sebetulnya tidak hanya di tempat penyimpanan, di semua fasilitas penukliran itu harus ada sistem pemantau radiasi. Di reaktor, di lab ya, itu juga harus ada. Kemudian dokumentasi limbah yang menyangkut kuantitas, karakteristik, nomor identifikasi radionuklida yang terkandung dan juga waktu dihasilkannya limbah ini juga harus ada di setiap kontainer ini ya. Ya, bentuk kontainernya kurang lebih seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Jadi setiap kontainer harus punya minimal ini ya parameter ini dalam bentuk dokumentasinya. Ya, jadi di sini harus ada template-nya yang menyatakan berapa kuantitasnya, kemudian karakteristiknya ya, misalkan dia bahan yang mengalami peluruhan jenis apa, alfa, beta, atau gamma. Kemudian nomor identifikasi, kemudian radionuklida yang terkandung, jadi dalamnya itu apa, materialnya, unsurnya apa, unsur isotopnya. Kemudian waktu dihasilkan limbah, ya, itu kapan, tahunnya, ya, agar bisa di tracing. Oke, kemudian kita masuk ke dalam siklus bahan bakar nuklir, gitu ya. Secara umum ada 3 bagian dalam siklus BBN, itu bagian depan atau front end, kemudian bagian pembangkitan daya, kemudian yang terakhir adalah bagian belakang atau back end. Ya. Jadi secara umum ada 3. Front end itu adalah tahapan sebelum bahan bakar itu ready, ya, dipakai di dalam reaktor. Jadi bagian front end itu kalau pada ilustrasi di slide ini yaitu pada nomor 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4 ini adalah tahapan front end. Jadi bagian tahapan pertama ini adalah proses mining. Kemudian tahapan kedua ini adalah proses konversi. Ya, proses konversi. Kemudian tahapan ketiga itu adalah pengkayaan ya. Pengayaan atau pengkayaan. Bahasa Inggrisnya itu adalah enrichment gitu ya. Kemudian pada bagian keempat di sini adalah fabrikasi. Kemudian setelahnya diikuti dengan tahap bagian pembangkitan daya yaitu 5 dan 6 ya. 6. Kemudian pada bagian back end itu 7, 8, 9. Sebetulnya 7 atau 8, 7 atau 9. Jadi ada 2 kemungkinan sebetulnya. Yang pertama yang untuk nomor 7 ini adalah siklus yang tertutup atau closed cycle. Yang kalau pakai opsi yang 9 langsung dari 6 ke 9 ini yang open cycle gitu ya. Apa itu close, apa itu open, nanti kita coba lihat di slide setelahnya. Oke, pada bagian front end tadi ada tahap penambangan ya. Tahap penambangannya ini tidak akan dijelaskan secara detailnya. Jadi ya seperti penambangan yang lain, cuma mungkin
faktor sepertinya lebih tinggi untuk penambangan bahan bakar atau tambang uranium. Nah, hasil tambangnya itu biasanya bentuknya ada dua jenis. Yang pertama itu uranite, yang kedua autunite ya. Autunite. Jadi ini adalah biji uranium yang ada di alam. Kemudian proses konversi menjadi UF6, menjadi UF6 atau urania ya. Jadi setelah ditambang itu tidak langsung dipakai, tapi dia harus diproses dulu menjadi namanya yellow cake atau urania ya. Yellow cake di sini hanya istilah ya, bukan kue beneran. Jadi ini karena warnanya kuning mungkin ya, jadi disebut yellow cake. Ini adalah serbuk-serbuk hasil dari grinding dari uranite ataupun autunite. Setelah menjadi urania, barulah kemudian dia diangkut kemana? Diangkut menuju fasilitas pengayaan. Nah, ketika dia akan diperkaya gitu ya, kenapa harus diperkaya? Karena kandungan U235 di alam itu sangat sedikit. Jadi di alam itu biji uranium itu tidak terdiri dari U235 saja, tapi ada isotop lainnya, yaitu U239. Nah, U239 ini tidak bisa secara langsung berfisi, ya. Tidak bisa secara langsung mengalami reaksi fisi. Jadi di sini yang bisa mengalami reaksi hanya U235, sehingga jumlahnya atau konsentrasinya harus ditingkatkan dengan apa? Yaitu dengan proses pengayaan. Nah, sebelum dia masuk ke proses pengayaan, dia harus diubah dulu menjadi gas, bentuk gas. Bentuk gasnya di sini adalah UF6. UF6. Jadi dari urania diubah jadi UF6 dalam bentuk gas, kemudian barulah dia dikirim ke fasilitas pengayaan, gitu ya. Nah, metode pengayaannya ada dua. Yang pertama secara difusi, yang kedua secara sentrifugasi atau secara sentrifugal, ya. Seperti namanya, kalau tabung difusi itu berarti pengayaannya menggunakan proses difusi. Kalau sentrifugasi dia menggunakan proses sentrifugasi ya. Jadi dia memanfaatkan gaya sentrifugal, memanfaatkan perbedaan berat molekul antara U235 dan U239. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika di sentrifugal kan kecenderungannya molekul yang lebih berat dia akan terpinggirkan, sementara yang lebih ringan dia ada di dekat pusat. Ya. Jadi dengan cara itu bisa dipisahkan ya, antara U235 dan juga U239. U235-nya dikumpulkan, U239-nya dibuang gitu ya. Nah, di sini pengkayaannya itu dari 0,7% U235 ya, menjadi sekitar 3,5 sampai 5%. Jadi sebetulnya tidak banyak-banyak amat ya U235 di dalam biji uranium ya. Jadi cuma sekitar 0,7% saja. Sisanya ya U239 ya sama isotop yang lain. Jadi kalau misalkan bijinya itu ditambang dapat 1 kilo gitu, misalkan 1 kilogram, itu yang bisa dijadikan bahan bakar fisil itu cuma sekitar 0,007 ya, 0,007 kilogram ya, atau nggak nyampe 1 gram ya, nyampe ya 1 gram ya, itu sekitar 7 gram saja. Jadi 1 kilo biji uranium itu yang bisa dipakai untuk reaksi fisi itu cuma 7 gram saja. Kemudian next ya. Kemudian setelah mengalami proses enrichment atau pengkayaan, selanjutnya itu adalah proses fabrikasi ya. Jadi tadi uranium F6 yang sudah diperkaya itu dijadikan dalam bentuk padat kembali, kemudian diproses fabrikasi. UF6 tadi ubah menjadi UO2 ya.
Jadi UO2, kemudian UO2 itu bentuknya adalah semacam keramik ya. Keramik. Kemudian dia dipres ya, dipres kemudian dilakukan proses sintering. Proses sintering itu adalah proses pengepresan pakai panas ya. Jadi tidak hanya dipres tapi juga dia dipanaskan sehingga dia menjadi bentuk keramik yang disebut sebagai pelet. Di pelet seperti ini ya. Pelet BBN, bahan bakar nuklir seperti ini. Kemudian setelah menjadi pelet, selanjutnya dia dimasukkan ke dalam namanya fuel pin ya. Jadi di sini yang berwarna perak ini adalah kelongsongnya ya, atau disebut cladding. Kemudian pelet BBN-nya dimasukkan ke dalam sini ya, disusun satu persatu. Nah setelah itu fuel pin tadi baru disusun menjadi fuel assembly atau ada juga yang menyebut sebagai fuel bundle ya. Jadi ini adalah bahan bakar yang sudah ready untuk digunakan ataupun dikirimkan ke reaktor. Jadi bahan bakarnya seperti ini. Kemudian proses yang kedua adalah proses pembangkitan daya ya. Nah, seperti yang lalu-lalu ya. Disinilah proses ekstraksi energi itu terjadi ya, proses konversi dari energi nuklir jadi panas, kemudian panas jadi listrik. Jadi di dalam bagian pembangkitan daya di dalam reaktor nuklir. Nah, biasanya bentuk bahan bakar yang seperti tadi itu adalah tipikal untuk bahan bakar PLTN jenis PWR ya, Pressurized Water Reactor, gitu ya. Nah, biasanya dalam satu reaktor itu bisa menampung 120 sampai 200 fuel assembly atau di sini diartikan sebagai perangkat ya, assembly dibahasakan jadi perangkat bahan bakar. Sementara kalau untuk yang jenis BWR, boiling water reactor, jumlahnya itu lebih banyak, yaitu sekitar 400 sampai 800 perangkat gitu ya. Ini adalah proses loading atau proses pengisian BBN ke dalam reaktor ya. Jadi dalam proses ini masih aman ya. Karena apa? Karena ini belum memanjatkan radiasi yang tinggi gitu ya. Jadi manusia, orang masih aman berada di atas reaktor. Tapi ketika sudah beroperasi ini tidak harus steril ya. Jadi di sini di dalam reaktor itu harus steril dari orang ataupun dari makhluk hidup lain gitu ya. Nah, kemudian lanjutannya yaitu adalah pada bagian penyimpanan bahan bakar bekas ini masih dalam tahap atau pada bagian pembangkitan daya ya. Jadi setelah dipakai di dalam reaktor, kemudian sudah habis gitu ya, dia baru diangkat dan dia disimpan di dalam interim storage tadi gitu ya. Setelah dia didinginkan dulu, kemudian dia baru diangkat lagi dan dimasukkan ke dalam kontainer ya, kontainer yang tadi terlihat yang berwarna oranye tadi itu seperti ini kurang lebihnya ya. Ini disebutnya sebagai dry cask storage ya. Nah, setelah dia dikeluarkan dari decay heat pond atau spent fuel pool tadi ya, itu kemudian ada dua opsi. Yang pertama itu adalah didaur ulang ya, tanda kutip didaur ulang. Ini disebutnya sebagai closed cycle, ya. Jadi siklusnya disebut sebagai siklus tertutup. Yang mana di dalam siklus tertutup ini akan ada proses apa namanya? Proses reprocessing ya. Jadi di sini akan ada proses pengambilan bahan bakar yang dia belum terbakar ataupun material isotop lain yang dia punya potensi untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Contohnya adalah plutonium tadi ya. Kemudian uranium 233 ya. Kemudian uranium 235 juga biasanya dia masih ada sisa, jadi tidak terbakar semuanya. Jadi kalau tadi misalkan untuk bahan bakar baru itu ada sekitar
3,5 sampai 5% ya konsentrasi U235-nya. Setelah dibakar di dalam reaktor, dia tidak hilang secara keseluruhan, tapi masih ada sisa. Sisanya itu sekitar 1% gitu ya. Jadi bahan bakar bekas tadi itu bisa direprocessing karena dia mengandung sekitar 94% U238, ini produk yang tidak bisa berfisil. Kemudian U235-nya ada sisa sekitar 1%. Kemudian 1%-nya itu ada plutonium tadi Pu239, dan sisanya itu adalah produk fisi ya. Produk fisi itu tadi ada yang bentuknya xenon dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu di dalam reprocessing plant bahan bekas tadi akan dipisahkan. Spent-fuel tadi akan dipisahkan menjadi 3 kategori, yaitu uranium, plutonium, dan juga limbah yang mengandung produk fisi. Jadi yang nggak bisa kepakai lagi tuh ya ini ya limbah yang ada produk fisinya. Sementara yang masih bisa kepakai ya yang ada uraniumnya dan yang ada plutoniumnya. Ilustrasinya seperti pada gambar di sebelahnya. Jadi dari spent fuel gitu ya, kemudian masukin ke dry cast. Ini nggak pakai dry cast ya. Jadi dari spent fuel langsung diangkut fuel assembly-nya ke reprocessing plant. Baru di sini ada beberapa tahapan. Pertama adalah tahapan chopping, yaitu memotong-motong. Karena kan tadi bentuknya panjang ya, memanjang berbentuk fuel assembly. Itu harus dipotong-potong. Dipotong-potong, setelah dipotong-potong, kemudian kontainernya atau claddingnya tadi kelongsongnya dibuang ya. Jadi cuma diambil pelletnya. Nah, pelletnya tadi itu kemudian dipisah-pisah ya. Di dalam pellet itu kan ada uranium, ada plutonium, sama produk fisi ya. Di sini disimbolkan untuk uranium itu yang berwarna bola oranye, plutoniumnya yang berwarna kotak hijau, kemudian untuk produk fisinya itu yang berwarna yang berbentuk segitiga berwarna magenta ya. Kemudian dari ini ya, ini adalah proses dissolving ya. Jadi dilarutkan, pellet tadi dilarutkan sehingga menjadi larutan campuran uranium, plutonium, dan fission product. Kemudian larutan tadi itu dipisahkan pada tahapan separasi ya. Ini tahap separasinya dipisahkan antara produk fisi dengan yang bukan produk fisi yaitu uranium dan plutonium. Yang produk fisinya itu kemudian nanti akan disimpan di dalam kontainer ya, di dalam kontainer dalam bentuk vitrified ya, vitrified. Prosesnya adalah vitrifikasi. Kemudian uranium plutoniumnya dilanjutkan ke tahapan separasi kedua. Di sini untuk memisahkan antara plutonium dengan uranium ya. Jadi uraniumnya dipisah dengan plutoniumnya. Uranium kemudian itu mengalami proses purifikasi ya, dan menjadi larutan uranium nitrat ya, atau UNO3. Sementara plutoniumnya dia diubah juga menjadi larutan plutonium nitrat ya, atau UNO3. Nah, setelah itu baru uraniumnya tadi bisa dikembalikan ya, dikembalikan ke front end, ke bagian front end ya, mulai dari proses konversi tadi ya. Front end. Kemudian nanti lanjutannya ya seperti pada tahapan front end ya, habis konversi nanti proses pengayaan dan seterusnya gitu. Atau bisa juga dia dikombine ya dengan dengan plutonium, dikombine dengan plutonium, kemudian digabung menjadi produk campuran antara uranium dan plutonium. Ini buat apa? Ini nanti bisa berbagai macam ya. Bisa untuk reaktor daya, tapi perlu proses yang lebih jauh ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk proses pengelolaan ulang atau reprocessing pada bahan nuklir bekas. Nah, kemudian tadi kan ini untuk yang masih berguna ya. Bagaimana untuk yang kontainernya seperti cladding sama kelongsongnya dan juga produk fisiknya, itu kemudian nanti ini yang akan disimpan ya. Akan disimpan di dalam kerak bumi ya. Jadi di dalam lapisan tanah yang berongga yang disebut sebagai final
apa ya istilahnya ya? Final disposal ya, final disposal. Nah, caranya bagaimana? Tadi kontainer sama produk PC tadi itu divitrifikasi. Jadi dicairkan dulu ya, dicairkan kemudian dicetak ya menggunakan alat pencetak ya. Atau bisa juga dia dibuat dalam bentuk synthetic rock ya, atau synth rock gitu. Ya, prosesnya juga kurang lebih sama. Tapi kalau ini mungkin dia pakai proses sintering ya. Nah, kenapa kok harus dipadatkan lagi seperti ini? Ya, agar mudah disimpan yang pertama ya. Agar mudah disimpan dan dia tidak movable ya. Jadi tidak bergerak, tidak mudah bocor gitu ya. Hanya disimpan dalam bentuk padat. Dan juga agar awet untuk disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi secara struktur maupun secara uh, reaksi kimianya itu akan lebih stabil gitu ya. Secara struktur dia lebih kuat kalau padat kan. Dan secara kimia dia akan sulit untuk bereaksi dibandingkan kalau dia masih dalam bentuk cair tadi ya, dalam bentuk larutan. Jadi seperti itu. Jadi dua kemungkinan ya untuk limbah radioaktif itu disimpan. Nah, setelah dijadikan vitrified tadi ataupun dijadikan sintrop tadi, kemudian dia dikirimkan ke final disposal atau penyimpanan lestari ya, kalau dibahasakan. Nah, kontainer-kontainer dari limbah tadi ya, ataupun sintrop tadi itu selanjutnya itu ditempatkan di dalam final repository ya, final waste repository seperti yang tampak pada ilustrasi gambar di samping ya. Jadi dia ada di bawah tanah ya, tanah yang strukturnya juga batuan ya. Kenapa? Agar dia lebih stabil dan juga dia bisa tahan ya. Biasanya kawasan yang dipilih sebagai kawasan final waste repository itu secara geologis stabil dan juga dia berada di bawah tanah. Nah, biasanya di gunung ya, kalau di Amerika itu ada namanya, saya lupa nama gunungnya ya, itu ada sebuah gunung yang dia di bawahnya, gunungnya memang dia strukturnya batuan-batuan ya, jadi bukan tanah, dia strukturnya batuan, kemudian dia digali, dibuat semacam goa gitu ya. Nah, itu kan limbah radioaktifnya punya Amerika dan juga negara-negara yang membeli bahan bakar dari Amerika disimpan di gunung itu. Kedalamannya sekitar kurang lebih 500 meter ya di bawah permukaan tanah. Ini biasanya disimpan untuk jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan yang interim storage tadi. Kalau interim storage mungkin bulan gitu ya, kalau ini bertahun-tahun bahkan bisa ratusan tahun ya. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini terkait dengan bahan bakar nuklir dan juga pengolahannya. Ini ada sedikit intermezzo ya. Kalau peneliti Indonesia itu juga ada yang berkiprah di dalam pengelolaan bahan bakar. Ya. Ini ada namanya Yudi Utomo ya. Yudi Utomo Imarjoko, dia adalah salah satu penemu kontainer limbah nuklir ya, bersama dengan kolega-koleganya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya terkait dengan materi ataupun intermezzonya. Oke, gitu saja untuk materi kita hari ini ya. Tidak perlu berlama-lama saya kira ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ada sedikit perubahan rencana ya. Awalnya saya setelah UTS full ya, tapi nanti akan di shift ya, akan diganti dengan Pak Zen ya di pertemuan 5, 6, dan 7. Gitu ya. Sisa materinya mungkin kalau praktisinya nanti jadi dan dibawakan oleh praktisinya ya, jadi sisa yang ada di kontrak perkuliahan itu terkait dengan reaktor nuklir generasi 1, 2, 3, 4 ya, itu nanti mungkin akan dibawakan oleh praktisi gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Kita jumpa lagi mungkin setelah UTS ya dengan praktisi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang.